Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Ratnasari dari kelas D3 SIA 4703 dengan NIM 607032300047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah dasar perpajakan. Materi yang saya ambil di sini adalah PPh 21. Sebelum pembahasan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori mengenai PPh 21. Jadi, apa sih PPh 21 itu? PPh 21 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan seseorang sebelum diterima, seperti gaji atau upah. Pajak ini dihitung berdasarkan besarnya penghasilan setelah dikurangi dengan beberapa komponen seperti biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak, dan lain sebagainya. Lalu ada objek dan subjek yang dikenakan di PPh 21. Objek dari PPh 21 itu meliputi jenis penghasilan seperti gaji, tunjangan, bonus, dan komisi. Nah, subjeknya adalah individu yang menerima penghasilan, baik karyawan tetap, pekerja lepas, maupun penerima pensiun. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21. Nah, perhitungan PPh 21 itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung terlebih dahulu penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya seperti biaya jabatan dan PTKP. Lalu, dari hasil tersebut akan dihitung tarif pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarannya itu tergantung pada status wajib pajak seperti lajang, menikah, atau memiliki tanggungan. PTKP membantu meringankan beban pajak bagi individu dengan penghasilan yang rendah. Lalu ada metode pemotongan PPh 21. PPh 21 itu dipotong oleh pemberi kerja seperti perusahaan sebelum gaji atau penghasilan dibayarkan. Nah, pemotongan ini kemudian akan dilaporkan dan disetorkan ke negara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam perhitungan Excel dari studi kasus yang saya ambil, yaitu pegawai tetap yang bekerja selama 1 tahun. Di sini terdapat data perusahaan, lalu ada data pegawainya yang akan dihitung pajaknya nanti, lalu ada template untuk perhitungan yang akan nanti menghasilkan data untuk dimasukkan ke SPT. Nah, dalam penghasilan bruto ini kita akan menambahkan gaji pokok, tunjangan makan, lalu JKK dan JK. Selanjutnya, bulan Februari kita akan menambahkan gaji pokok, tunjangan makan, lalu di sini Februari dia melakukan overtime atau lembur, maka kita tambahkan, dan JKK juga JK-nya. Di sini iuran pensiun tidak dimasukkan karena tidak termasuk ke dalam penambah bruto. Lalu kita lakukan kembali perhitungan pada bulan Maret, namun pada bulan Maret ini sama seperti bulan sebelumnya ya. Maka langsung saja kita masukkan. Seperti bulan pada biasanya jika tidak ada lembur dan di sini tuh ada di sini harusnya ditambah juga dengan THR. Lalu di sini di bulan Maret seperti biasa, di April juga seperti biasa, di Mei juga seperti biasa, Juni juga Juni ada tambahan overtime. Lalu kita ambil dari bulan Mei dan tambahkan Juni.
Lalu Juli seperti biasa. September di sini dia melakukan overtime kembali, maka ditambah. Lalu Oktober di sini dia tidak melakukan overtime. Lalu di sini ada November, dia melakukan overtime, ditambah. Dan Desember ini kita mengambil seperti biasa. Nah, di sini kita akan memasukkan TER bulanan. Karena dia masuk ke dalam status K1, maka kita akan menyamakan TER di kategori B. Di sini 24.500 kita cari 24.500 di sini termasuk ke dalam 9%. Lalu 40.500 masuk ke dalam 15%. Lalu 24.500 seperti biasa kita ambil dari atas. Ini juga drag saja. Di sini ada pembeda, maaf. Di sini ada pembeda di 25.500. 25.500 di sini masuk ke dalam kategori 9% juga ternyata. Lalu 24.500 seperti biasa kembali. Lalu di bulan September dia mengalami perubahan. Sebentar, 26 juta di sini termasuk ke dalam 9%. Di sini sebenarnya 26 juta ini menjadi batas atas di 9% dan menjadi batas bawah di 10%. Namun karena harusnya di atas 26 juta, maka ini termasuknya itu ke 9%. Kecuali kalau 26 juta 1 perak gitu. Maka sama. Bentar. Lalu ini juga sama. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Sudah selesai, kita akan mengalihkan penghasilan bruto dengan TER-nya. Kita akan mendrag saja. Ini sudah otomatis terhitung. Nah, di sini saya juga mentotalkan total penghasilan brutonya segini dan ini PPh 21. Nah, di sini kita akan masuk ke perhitungannya penghasilan bruto. Kita akan mengambil dari sini. Lalu ada biaya jabatan. Nah, untuk menghitung biaya jabatan itu karena maksimalnya adalah 6 juta. Jadi tidak boleh lebih dari 6 juta. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah ini lebih dari 6 juta atau tidak. Sebentar. Di sini kita akan mengecek ini dikali 5%. Ternyata lebih dari 6 juta, maka kita akan memerahkan ini. Jadi kita tetap pakai yang 6 juta untuk maksimalnya. Lalu di sini ada iuran pensiun. Iuran pensiun di sini
yang diambil adalah iuran pensiun yang dibayar pegawai, karena untuk iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja itu tidak bisa menjadi pengurang dan tidak bisa juga menjadi penambah. Kita akan mengalihkannya dengan 12 karena ini 12 bulan. Kita akan masukkan ke sini terlebih dahulu. Iuran pensiun 200, jumlah bulannya 12. Hasil yang didapatkan adalah ya, kita ambil dari sini saja. Lalu di sini ada JHT. JHT ini jaminan hari tua. JHT juga dapat menjadi pengurang jika dia dibayar oleh pegawai. Namun jika dia dibayar oleh pemberi kerja, dia tidak dapat menjadi penambah maupun pengurang. Di sini kita coba mengalihkan JHT. Lalu di sini kita akan menatalkan pengurang. Biaya jabatan, iuran, dan JHT itu adalah pengurang. Kita tebalkan. Lalu penghasilan netonya ini akan dikurangkan. Ini dikurang penghasilan bruto dikurang total pengurang. Bentar. Lalu di sini kita dapat menentukan PTKP. Nah, cara menentukan PTKP di sini karena kita sudah mempunyai penghasilan neto, kita akan ke PTKP. Nah, di sini telah terdapat PTKP ya. Karena dia itu merupakan K1, maka dia mengalami pengurangan sebesar 63 juta. Kita akan memasukkan 63 juta karena dia K1, kita beri tanda. Lalu ada PKP. PKP ini didapatkan dari total penghasilan neto dikurangi PTKP. Hasilnya adalah 241.400. Di sini telah terdapat tarif progresif yang ditentukan dari PKP yang kita dapatkan. Nah, untuk menentukannya, kita dapat melihat di sini 241.400. Di sini ada tarif umum. Nah, ini tadi 240 jutaan kan. Nah, di sini ternyata 240 jutaan hanya mencapai tarif 25%. Oleh karena itu, kita akan mengalihkan tarif yang sudah ada. Kita akan coba mengalihkan. Kita ambil tadi batas atasnya itu, dia ada di 60 juta betul. Sebentar. Nah, ini 60 juta kan. Kita ke sini, lalu kita ketik 60 juta dikali 5%. Kita kalinya kita ambil dari sini saja. Nah, lalu untuk menghitung selanjutnya kita akan akan mengurangkan tarif yang di sini di 25%, yaitu 250 juta dikurangi dengan tarif batas atas di 15% dikurangi dengan 60 juta karena 60 jutanya telah dihitung sebelumnya. Jadi tidak usah dihitung lagi. Sini 250 juta
dikurangi dengan 250 tambah 3 kurangi 60 dikali dengan 15%. Bentar. Oh iya, maaf. Ternyata ini 241 juta. Tadi hanya mencapai 15% saja ya. Tidak sampai 25%. Jadi tarif progresifnya hanya mencapai 5% dan 15%. Kita akan menghitung PPh terutang setahunnya. Maaf, sebentar, sepertinya nge-lag. Oke, maaf sebentar ya. Kita akan hitung. Maaf tadi agak nge-lag sedikit. Jadi kita akan menambahkan ini. Ini PPh terutangnya. Lalu PPh yang dibayarkan di bulan di bulan Januari sampai November itu adalah, oh maaf sebentar, kita cek terlebih dahulu. Ini tidak usah dihitung, jangan dulu dihitung. Kita akan menghitung dari sini hingga ke sini. Bentar. Nah, yang dibayarkan adalah 28.485.000. Lalu kita akan mengurangkan PPh yang terutang harus dibayar di bulan Desember itu 3.015.000. Kita bisa masukkan di sini. Oke. Maaf. Ini kita masukkan di sini 3.015.000. Nah, data yang kita butuhkan sudah lengkap di sini. Kita akan memasukkan informasi-informasi yang ada di sini ke dalam ESPT. Nah, di sini kita sudah berada di ESPT masa ESPT masa 2126. Nah, saya tadi sudah membuat database kosong untuk Tubes kali ini. Kita akan pilih di sini, kita pilih PT Kayu. Tadi namanya PT Kayu. Kita masukkan password. Lalu
kita diminta untuk memasukkan NPWP. Nah, NPWP-nya ambil dari data yang ada di soal tadi. Karena di sini tidak bisa di-split, jadi kita tidak bisa melihat Excel-nya juga. Kita simpan, NPWP berhasil disimpan. Lalu di sini ada namanya kita pakai nama PT-nya ya. Di sini alamatnya kita pakai, dan nomor telepon memakai nomor telepon. Lalu emailnya kita pakai gmail.com. Lalu NPWP penandatangannya kita masukkan di sini. Kita masukkan nama penandatangan. Lalu kita simpan. Profil berhasil disimpan. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam database yang telah kita buat. Selanjutnya, oke, di sini kita akan melanjutkan pengisian database untuk PT Kayu-Kayu tadi. Nah, di sini kita akan membuat SPT baru. Di sini kita pakai tahun 2024 saja ya. Januari 2024. Nah, kita akan memilih jika akhir bulan jatuh di hari Sabtu atau Minggu, kita akan memilih di minggu depannya lagi atau di minggu sebelumnya, sebelum hari Sabtu atau Minggu tersebut. Contohnya di sini ada tanggal 31-nya jatuh pada bukan hari Sabtu atau Minggu, jadi kita pakai saja buat SPT. Lalu buat SPT baru, kita ubah ini jadi 2024. Di sini kita masuk ke Januari. Nah, di sini kita pakai tanggal 29-nya. Lalu kita buat SPT baru, kita ganti lagi jadi 2024. Di sini kita pakai bulan Maret. Di sini jatuh pada hari Minggu. Nah, kita mengambil hari Jumatnya. Lalu kita pilih buat SPT baru. Di sini kita ganti dulu menjadi 2024. Di sini bulan Maret sudah, April. Nah, di sini April jatuh dari Selasa, kita pakai. Kita masuk lagi ke yang baru. Sebentar, 2024. Itu bulan April, setelah April itu Mei di hari Jumat, jadi kita pakai. Lalu pilih lagi SPT. Di sini bulan April, Mei, Juni. Nah, Juni kita pakai di Senin, tapi kita 2024. Kita cek apakah sama dari ini hari Minggu, jadi di hari Jumat. Kita buat SPT, lalu buat SPT baru lagi. Tadi Juni, sekarang Juli 2024. Kita Juli ini jatuh di Rabu, jadi kita pakai saja. Lalu buat SPT baru lagi, itu kita harus melakukan ini sampai bulan Desember ya. Tadi Juli sudah. Jadi sudah belum ya, kita coba cek. Rabu ya, Juli. Oh, sudah. Nah, jika sudah akan ada pemberitahuan seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke Jumat. Jumat, terakhir di Jumat. Jadi kita masuk saja. Lalu pilih buat SPT baru. Juni, Juli tadi sudah. Agustus sudah, September. Jadi 2024.
September 2024 itu hari Senin kita pakai. Lalu selanjutnya buat SPT baru September sudah kita pakai ke Oktober tapi 2024. Di Rabu, enggak di hari Rabu, di hari ini. Buat SPT baru Oktober, sekarang November. Eh 2024 sudah. Oktober tadi sudah, sekarang November di Sabtu jadi di minggunya. Itu buat dan terakhir di Desember. Desember ini dari Selasa, jadi kita pakai saja. Nah, kita buka SPT selanjutnya. Di sini telah terbuat semuanya ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12. Tapi sebelum itu kita akan mengatur terlebih dahulu tarif PTKP-nya. Karena di sini PTKP-nya masih PTKP yang sudah tidak berlaku. Nah, PTKP-nya kita ubah. Ini sudah betul. Kita masuk ke profil terlebih dahulu. Nah, ini kita ganti jadi 60 juta. Oh, bukan. Ini pesangon. Salah. Kita referensi. Nah, ini kita ganti jadi 60 juta. Yang 17 berlapis ya kita ganti. Jadi 60 juta. Kita simpan. Nah, tarif berhasil disimpan. Tadi ternyata yang PTKP ini sudah betul di 54 juta, tanggungan 4.500.000 itu sudah betul. Tapi berlakunya kita sebentar kita ubah dulu, berlaku sampai 2025. Simpan. Oke, habis itu kita akan mengisi SPT. Kita akan buka dulu terlebih dahulu. Buat di sini kita buka, kita masuk ke Januari, buka SPT berhasil dibuka. Habis itu kita masuk ke daftar bukti potong. Nah, ke daftar pemotongan pajak 1721 I. Nah, di sini kita satu. Nah, di sini kita pilih satu masa pajak. Nah, lalu klik atau terlebih dahulu kita masuk ke referensi. Nah, jika nanti di perusahaan terdapat banyak karyawan, kita dapat menambahkan terlebih dahulu data-data dari karyawan agar kita mudah untuk memasukkan data-data selanjutnya. Di sini kita akan tidak terlihat sebentar. Nah, ini kita klik baru. Maaf ya karena terhalang. Nah, kita masukkan NPWP yang Agus tadi. Lalu namanya Agus tadi. Nama Agus. Kita nicknya pakai 210205 saja. Lalu alamat Agus itu kita pakai di jenis kelamin laki-laki, statusnya K, tanggungannya tadi 1, jabatan dia sebagai direktur utama. Kita simpan. Nah, A1 berhasil ditambahkan. Kita dapat close. Lalu kita isi SPT-nya. Di sini kita buka SPT lagi, kita mengecek buka SPT. Lalu kita isi ke daftar pemotongan pajak, ke satu masa pajak, kita tambah data. Di sini kita masukkan NPWP-nya Agus tadi. Mana NPWP Agus? Nah, kita masukkan namanya Agus.
Objek pajaknya, dia pegawai tetap statusnya, lalu jumlah bruto, PPh dipotongnya, kita simpan. Nah, karena tadi kita klik yes, dia akan tetap berada di Januari. Namun keadaan ini tuh sebenarnya dapat dipakai jika pegawainya banyak, tapi di sini karena pegawainya hanya satu, maka kita bisa batalkan, lalu kita akan pindah ke ke bulan Februari. Kita ke satu masa pajak, kita tambah. Kita akan menambahkan terlebih dahulu ini saja. Nah, kita akan masukkan di sini pegawai tetap, namanya Agus. NPWP-nya di sini sama seperti tadi ya. Maaf. Sebentar. Masukkan, simpan. Nah, maaf tadi kepencet lagi, kita buka SPT yang Maret, buka SPT, oke. Lalu ke satu masa pajak, kita tambah lagi. Di sini kita bulan Maret. Sebentar, nah, namanya Agus. Kita akan melakukan ini terus berulang. Yang dimasukkan itu penghasilan bruto dan PPh 21 yang ada di tabel tadi. Maaf, salah. Yang sudah dihitung tadi. Lalu kita buka lagi. Kita masuk ke April. Di April ini kita akan menambahkan kembali lalu ini. Bentar. Lama karena ini nge-lag, maaf ya. Kosong. Lalu simpan. April sudah. Lalu buka SPT lagi. Mei kita isi. Itu masa pajak tambah. Bentar. Agus, sini masukkan, disimpan. Selanjutnya kita buka SPT Juni. Oke. Itu masa pajak kita tambah. Kita sudah mendapatkan NPWP. Ini Juni. PPh dipotongnya. Namanya Agus. Ini harus simpan.
Lalu lanjutkan ke buka SPT, kita ke Juli. Di sini ada namanya ini kita pakai Agus lagi. Maaf. Ini simpan. Lalu kita ke Agustus. Nah, kita tambah. Nah, sudah ada tadi Agustus. Saja. Lalu kita akan ke buka SPT ke September, buka, kita oke, isi SPT, satu masa pajak, tambah namanya Agus. Sorry, kebalik guys. Lalu kita simpan. Sepertinya ada salah memasukkan data. Kita ubah dulu terlebih dahulu. Maaf ya guys. Mana ya? Nah, ini September. Kita masih di September. Yang 26 juta. Nah, kita simpan. Oke. Lalu SPT, buka SPT, kita ke Oktober, buka SPT, kita oke. Lalu ke satu masa pajak lagi, kita tambah. Kita harus mengambil lagi NPWP-nya. Namanya nanti dulu, kita ke Oktober terlebih dahulu. Lalu ini Agus, pegawai tetap, simpan. Lalu kita ke ke November yang terakhir, karena Desember nanti kita tidak akan menambah lagi data. Kita buka, lalu kita tambah. Di sini kita ambil lagi data ini NPWP-nya, lalu kita masukkan November ini 26 juta. Ini Agus dan ini simpan. Berhasil disimpan. Sudah selesai untuk mengisinya, lalu kita buka SPT di bulan Desember. Setelah itu kita masuk ke bukti potong yang A1. Daftar bukti potong A1. Nah, di sini kita
klik baru. Lalu di sini ada referensi. Nah, referensinya kita pakai yang tadi kita tambahkan di awal. Pilih. Nah, lalu di sini ada masa nih. Nah, masa ini karena dia full kerja setahun, jadi dari bulan 1 hingga bulan 12. Namun, jika nanti ada kasus di mana dia berhenti bekerja, bisa diatur dari masa mungkin dari Januari hingga bulan kapan gitu. Atau jika dia baru bekerja mungkin misalkan dari bulan pertengahan, bulan akhir hingga ke bulan 12 gitu. Bisa diatur juga. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian A di identitas penerima penghasilan itu hanya menambahkan referensinya saja. Nah, di sini di rincian penghasilan kita akan mengisi poin nomor 1, 3, 5, 7, dan 10. Di sini ada gaji pensiun atau THT atau JHT. Nah, kita akan mengalihkan terlebih dahulu. Bentar. Jauh. Kita akan mengalihkan terlebih dahulu. Tadi itu gaji Agus itu 1 bulannya itu dia gaji pokoknya 20 juta. Nah, kita harus mengalihkan dulu dengan 12. Di sini saya sedang membuka Excel. Nah, hasilnya adalah 240 juta. Selanjutnya ada tunjangan uang lembur dan sebagainya. Di sini ada uang lembur. Uang lembur ini kita akan menghitung uang lembur. Uang lembur tadi. Oke, lalu di sini ada nomor 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu uang lembur tadi. Jika dihitung pada bulan Februari, Juni, September, dan November, dia melakukan lembur dengan total bayaran 5 juta rupiah dan tunjangan itu tunjangan makan itu dikali 12. Nah, kedua itu tunjangan makan dan apa tadi? Oh, ya, uang lembur itu ditambah lalu ada hasil 53 juta. Nah, 53 juta itu kita masukkan. Selanjutnya di sini ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Itu adalah JKK dan JK. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung JKK dan JK-nya. JKK itu jika dikali 12 hasilnya adalah 2.400.000, lalu JK dikali 12 itu hasilnya 3.600.000. Mereka berdua kita tambahkan dan hasilnya adalah 6 juta. Nanti kita akan meng-cross check terlebih dahulu. Iya. Lalu hasilnya adalah berapa tadi, sebentar. Hasilnya adalah 6 juta. Kita akan menyalin hasil dari pertambahan JKK dan JK yang dikali 12 bulan tadi ke dalam ESPT. Bentar. Nah, lalu
Di sini ada tating bonus gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Nah, tadi dia mendapatkan THR sebesar 15 juta di bulan Februari. Kita akan menambahkan. Nah, setelah itu, setelah tertambah, di sini otomatis ya, si biaya jabatannya otomatis jadi 6 juta karena itu adalah maksimalnya, tidak boleh lebih. Di iuran pensiun atau iuran THT atau JHT ini dia juga ada iuran pensiun dan JHT. Nah, kita akan menambahkan juga seperti tadi dikali 12. Lalu ini juga sama, iuran pensiun itu kan 200.000 dikali 12, lalu JHT 100.000 dikali 12. Setelah itu hasil dari mereka perhitungan tadi kita tambahkan, hasilnya adalah 3.600.000. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan selesai, lalu kita akan cek di sana. Kita simpan terlebih dahulu. No, kita no saja. Kita cek dulu terlebih dahulu. Kita ubah. Tersimpan ya. Nah, di sini sudah terdapat perhitungan otomatisnya. Di sini sudah terhitung PPh pasal terutangnya ada 30.210.000. Lalu kita akan menyamakan hasilnya nanti. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita bisa mencetak. Di sini kita cetak, lalu ke bukti potong, masuk ke A1. Nah, kita akan mencetak Agus ini. Sudah tercetak, hasilnya sama seperti yang ada pada Excel. Kita akan print, kita print ke Microsoft PDF, lalu print. Kita akan simpan Agus, A1 Agus, A1 Agus. Sudah selesai. Lalu kita akan samakan dengan yang ada di perhitungan Excel tadi. Oke, di sini tadi sudah selesai. Jadi tadi ada sedikit kesalahan saat perhitungan tarif progresif. Harusnya tadi karena saya mengira sampai 25% dan tiba-tiba harus berubah jadi 15%. Jadi tadi saya mengurangkan tarif batas atasnya yang 250 juta dikurangi 60 juta. Padahal harusnya langsung dikurangi PTKP saja. Nah, tapi sekarang hasilnya sudah sama, kita akan sisipkan. Sebentar. Oh iya, ini sisipkan. Atau kita dapat menyisipkan kotak halaman. Bonus. Sisipkan mana ya? Halaman yang sudah. Kita akan SS saja tadi hasil yang tadi. Jadi setelah
Oke, di sini sudah selesai semua. Kita akan menyamakan hasilnya dengan yang sudah selesai tadi. Sebentar. Nah, di sini hasilnya sama 30.210, di sini juga sama 30.210. Kita beri tanda saja. Tanda warna biru. Oke, sudah selesai. Di sini tadi ada perhitungan yang dipakai saat memasukkan ke SPT. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.